Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Sahara akan menjelaskan apa itu kerangka COSO. Kerangka COSO adalah sistem yang digunakan untuk menetapkan pengendalian internal untuk diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Secara kolektif, pengendalian ini memberikan jaminan yang masuk akal bahwa organisasi beroperasi secara etis, transparan, dan sesuai dengan standar industri yang ditetapkan. COSO merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization. Komite tersebut membuat kerangka kerja tersebut pada tahun 1992, dipimpin oleh Wakil Presiden Eksekutif dan Penasihat Umum, James Treadway, Jr. bersama dengan beberapa organisasi sektor swasta, termasuk yang berikut: Asosiasi Akuntansi Amerika, Eksekutif Keuangan Internasional, Institut Auditor Internal, Institut Akuntan Publik Amerika, dan Institut Akuntan Manajemen, sebelumnya Asosiasi Akuntan Biaya Nasional. Kerangka COSO diperbarui pada tahun 2013 untuk menyertakan kubus COSO, diagram 3D yang menunjukkan bagaimana semua elemen sistem pengendalian internal saling terkait. Kerangka COSO IRAM bertujuan untuk membantu organisasi memahami dan memprioritaskan risiko serta menciptakan hubungan yang kuat antara risiko, strategi, dan kinerja bisnis. Apa saja 5 komponen kerangka COSO? Berikut adalah 5 komponen kerangka COSO. Yang pertama yaitu lingkungan kendali. Lingkungan pengendalian berupaya memastikan bahwa semua proses bisnis didasarkan pada penggunaan praktik standar industri. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa bisnis dijalankan secara bertanggung jawab. Hal ini juga dapat mengurangi paparan hukum suatu organisasi jika organisasi tersebut mampu membuktikan bahwa semua proses bisnisnya didasarkan pada praktik standar industri. Selain itu, lingkungan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan. Penilaian dan manajemen risiko. Penilaian dan pengelolaan risiko yang kadang-kadang disebut sebagai manajemen risiko perusahaan didasarkan pada gagasan bahwa risiko merupakan bagian yang melekat dalam menjalankan bisnis. Namun, risiko-risiko tersebut terkadang dapat menyebabkan suatu bisnis mengalami konsekuensi yang merugikan. Oleh karena itu, organisasi biasanya mengadopsi rencana manajemen risiko yang membantu mereka mengidentifikasi risiko dan mengurangi atau menghilangkan risiko yang dianggap menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan organisasi. Kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian juga terkait dengan konsep manajemen risiko. Pengendalian internal pada dasarnya adalah pengendalian internal yang diterapkan untuk memastikan bahwa proses bisnis dilakukan dengan cara yang membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya tanpa menimbulkan risiko yang tidak perlu ke dalam proses. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Aturan komunikasi diterapkan untuk memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal mematuhi persyaratan hukum, nilai etika, dan praktik standar industri. Misalnya, organisasi sektor swasta biasanya mengadopsi kebijakan privasi yang menetapkan bagaimana data pelanggan dapat digunakan. Dan yang terakhir ada pemantauan. Minimal pemantauan dilakukan oleh auditor internal yang memastikan bahwa karyawan mematuhi pengendalian internal yang telah ditetapkan. Namun dalam kasus perusahaan publik, relatif umum bagi auditor luar untuk mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan. Dan di sini juga ada tingkat entitas. Yang pertama yaitu entity level, yaitu pengendalian yang berlaku untuk seluruh organisasi, contoh kebijakan perusahaan yang berlaku di seluruh cabang. Yang kedua ada division atau divisi, yaitu pengendalian yang diterapkan pada tingkat divisi atau departemen, contoh kebijakan keamanan data di departemen IT. Yang ketiga itu ada operating unit atau unit operasional, yaitu pengendalian yang diterapkan pada unit operasional spesifik, contoh prosedur operasi standar di pabrik produksi. Dan yang kelima ada function atau fungsi, yaitu pengendalian yang diterapkan pada fungsi spesifik seperti pengendalian penggajian di Departemen HR. Sekian tentang penjelasan COSO, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.